Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya saya absensi. Mas Franky hadir. Mas Sutris. Halo Pak Franky SMK. Mbak Yeni. Hadir Pak. Terima kasih hadir semua ya. Ya. Hadir Pak. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Garuda Pancasila, karena bertepatan besok pada hari lahirnya Pancasila. Oleh sebab itu silakan. Patriot sejaya berkorban untukmu. Anak-anakku sekalian, mari kita masuk kepada pelajaran kita hari ini tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kita pernah belajar tentang sejarah Islam pada abad modern. Nah, hari ini kita mulai belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah itu kejadian masa lampau, Pak. Mas Indra, ya, silakan Mas Indra. Sejarah itu kejadian masa lampau, Pak. Terus, kejadian masa lampau. Terima kasih. Jadi, sekedar mengingatkan bahwa peristiwa masa lampau yang dianggap penting karena di situ terkandung nilai-nilai yang bisa kita teladani untuk manusia hari ini untuk bekal menghadapi masa yang akan datang. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan belajar materi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia ini. Sebelumnya, guru akan menyampaikan beberapa tujuan proses pembelajaran yang akan kita lewati ini. Jadi, setelah nanti kalian belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, nanti harapannya kalian akan mampu mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan baik. Kemudian yang kedua, mampu mengabstraksikan, mampu menggunakan strategi dakwah Islam di Indonesia dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita coba perhatikan materi-materi yang akan saya sampaikan. Sesuai dengan pengertian tadi, pohon yang batangnya kuat, jadi di situ nanti akan pasti memiliki akar yang kuat di dalam tanah yang panjang. Itu kira-kira gambaran sejarah bahwa teori masuknya Islam di Indonesia itu memiliki beberapa teori. Proses masuknya Islam di Indonesia itu berbeda dengan proses masuknya Islam di daerah Timur Tengah ataupun di dataran Eropa. Cenderung dakwah Islam di Indonesia itu bisa dilaksanakan dengan damai. Nah, ini terutama pada masa Wali Songo. Nah, ini mencapai puncak-puncak kejayaan. Lihat ya itu. Nah, ini ada data yang ironis yang bisa kita lihat bahwa menurut data Mercy Mission sebanyak 2 juta Muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Berdasarkan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia per bulan Juni 2021 adalah 229.372 jiwa. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya
Kalian sudah siap ya untuk diskusi ya? Siap Pak Guru. Oke, kita bagi kelompoknya seperti ini. Silahkan nanti bisa menyesuaikan Mas Fahri. Kelompok 2 nanti ada Mbak Yeni, Mbak Teni Wahyuni, kemudian Mas Samsuri dan Mbak Eti. Dan kelompok 3 nanti ada Mbak Irena. Saya coba dilihat LKPD-nya yang sudah saya bagikan lewat grup masing-masing kelompok. Silakan. Contohnya seperti ini. Nanti silakan dilihat. Di situ ada beberapa instruksi. Jadi sudah saya lihatkan bagaimana misalnya ini ya tadi. Ini tolong diperhatikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini perlu menjadi bahan renungan dan tugas kalian adalah merumuskan atau membuat bagan supaya nanti bisa lebih dipahami bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia dengan teori-teori yang tadi saya sebutkan. Kemudian nanti strategi apa. Untuk kelompok 1 sudah siap? Siap. Jadi Mbak Maftifah, Mas Indra, Mas Subis, Mas Franky sudah siap? Siap. Roomnya masing-masing kelompok ya. Siap. Yang kelompok 2 Mbak Yeni, Siap Pak, sudah siap. Mas Samsuri dan Mbak Eti sudah siap? Siap Pak. Kelompok 3 Mbak Irena sudah siap? Kelompok 1 ada kesulitan, kelompok 1. Pak, itu nanti dibuat seperti apa Pak tugasnya? Nanti buatkan bahan biar untuk kedepannya dalam mempelajari lebih mudah. Bagan skema. Siap, siap. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Yeni ada kendala? Belum Pak. Kelompok 3 Mbak Irena, Mas Zainal, terus aman ya? Ya. Sudah selesai? Ya. Hitungan ke-10 semuanya sudah standby lagi. 1, 2, 3, 9, 10. Semuanya sudah standby kembali lagi masing-masing tempat duduknya. Oke. Untuk presentasi kelompok 1 dulu ya sesuai urutannya. Silakan nanti coba presentasikan apa yang sudah menjadi hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa yang mau presentasi nih? Sofi Pak dari kelompok kami. Oh ya, silahkan Mbak Sofi. Ya, terima kasih Pak Guru atas waktu yang telah diberikan. Kami mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang diberikan Pak Guru pada hari ini. Untuk yang kami membuat peta konsep, ya, peta konsep tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Ya, sejarah masuknya Islam di Indonesia terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Kemudian strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia itu melalui yang pertama melalui perdagangan, perkawinan. Bagus. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Ada yang mungkin ditanyakan dari kelompok 1, mungkin dari kelompok lain? Saya mau tanya Mbak Sofi. Ya, Mbak. Dari yang disampaikan Mbak Sofi tadi itu kan sejarah masuknya Islam ke Indonesia ada. Terus dari keempat teori itu tadi juga disampaikan yang paling kuat itu adalah teori Arab. Nah, menurut Anda dari kelompok Anda itu pendapatnya bagaimana, Mbak?
diskusi tadi. Jadi masuknya Islam dari Arab itu dibawa oleh para pedagang. Jadi dari Arab itu mereka berjualan sambil mensiarkan agama Islam. Oke, saya kira cukup ya. Diakhiri untuk kelompok 1 presentasinya. Akan sekali lagi untuk kelompok 1. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Silahkan siapa yang presentasi ini kelompok 2. Silahkan disampaikan saja ini. Yang bagus tinggal. Teori India, teori Bangladesh, dan teori Cina. Cara penyebarannya yaitu melalui perdagangan, perkawinan, dan tasawuf. Demikian dari kami. Cukup jelas ya. Oke, kita cukupkan untuk presentasi kelompoknya. Baik, anak-anak sekalian. Untuk yang pertama ada evaluasi tentang satu presentasi. Saya kira sudah cukup bagus. Kalian sudah mampu menggunakan teknologi untuk bisa mempresentasikan apa hasil diskusi kalian di kelompok. Kemudian tadi ada satu pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Yeni. Kenapa teori Arab itu dianggap paling benar mungkin ya bagi pendapat yang mengatakan itu, karena memang konteks di Indonesia itu nggak mau kalau penyebaran Islam itu dibawa oleh para pedagang. Maka dari itu teori-teori yang lainnya itu dikatakan dianggap tidak benar oleh teori Arab, karena orang Indonesia itu meyakini bahwa Islam itu berasal memang dari sumber aslinya. Siapa yang berhak membicarakan soal agama, ya mereka orang ahli agama. Karena itu yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu silakan nanti diperdalam materi ini. Barangkali untuk materi ini sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Coba ulangi Mas Indra, sebutkan 4 teori masuknya Islam di Indonesia, Mas Indra. Wah, saya lupa tadi, Pak. Saya Pak, bisa Pak. Oke, coba Mbak Yeni coba. 1 teori Gujarat, 2 teori Arab, 3 teori Persia, 4 teori Cina Pak. Oke, terima kasih. Nah, tadi Mas Indra coba nanti pelajari ulang ya. Ya, materi Pak. tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Harapannya bahwa dengan adanya teori masuknya Islam, strategi dakwah masuknya Islam di Indonesia, suatu saat nanti kalian terjun di masyarakat atau bahkan menjadi pendakwah, kalian paling tidak bisa meniru atau mencontoh bagaimana para pendakwah Islam zaman dulu, khususnya Wali Songo, ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, khususnya di masyarakat di luar sekitar kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Karena itu mari untuk mengakhiri kegiatan kita siang ini, kita baca doa dengan membaca pamit bersama-sama. Rabbil alamin. Jaga kesehatan, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.